warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang exhaust gas analyzer. Perkenalkan, nama saya Hidayanti Nuzulatul Afifah, NIM 017. Exhaust gas analyzer atau alat analisis gas buang adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengukur proporsi dan komposisi dari gabungan gas. Gas analyzer berupa alat yang sudah dilengkapi dengan sistem print dan dapat juga memunculkan tampilan ke laptop. Namun, alat ini tidak hanya untuk mengidentifikasi, tetapi juga dapat untuk memberikan nilai pengukuran kuantitas yang ditampilkan dengan bentuk numerik atau menunjukkan secara grafis. Komponen penting dalam exhaust gas analyzer adalah sensor. Sensor merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur kadar gas tertentu sesuai dengan jenis sensornya. Gas yang bisa diukur melalui gas analyzer adalah gas karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, oksigen, dan lambda. Semua variabel ini didapat setelah sensor gas analyzer dipasang ke beberapa bagian seperti ujung pipa knalpot atau deteksi gas buang, kabel busi silinder 1 atau deteksi RPM, dan lubang bilah pengukuran volume oli mesin atau deteksi suhu oil. Selanjutnya, untuk setiap hasil ukuran mempunyai pengertian dan angka ideal yang berbeda. 1. Karbon monoksida. Karbon monoksida menunjukkan efisiensi pembakar di dalam silinder pembakar mesin. Injeksi yang efisien berkisar antara 0,2 sampai 1,5% dengan nilai ideal 0,5%. Sedangkan karburator 1 sampai 5% dengan nilai ideal 1 sampai 2%. Jika ternyata angka karbon monoksida diukur, nilai idealnya artinya perlu dilakukan beberapa pemeriksaan mulai dari karburator, injektor, filter udara yang kotor atau cok karburator yang menutup, kebocoran kompresi akibat klep gitu. Selanjutnya, untuk yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 menunjukkan hasil pembakaran di dalam mesin. Angka idealnya harus di atas 12%. Semakin tinggi nilainya, makin baik pembakaran yang terjadi, artinya energi yang dibakar makin banyak. Bila CO2 di bawah 12%, ada beberapa hal yang harus disesuaikan, seperti campuran bahan bakar dengan udara kurang atau ruang bakar yang kotor. Jadi karbon dioksida itu harus bersih gitulah istilahnya di dalamnya itu, biar nggak mampet atau yang lain-lain yang tidak kita inginkan. Terus yang ketiga, hidrokarbon atau biasa disingkat HC. HC mengindikasikan sisa bensin yang terbuang bersama asap knalpot. Nilai idealnya tidak boleh melebihi 300 ppm. Bila melenceng dari nilai ini, dapat mengakibatkan tenaga mesin lemas dan boros konsumsi bahan bakar. Periksa kompresi di ruang bakar dan sistem pengapiannya. 4. O2 oksigen. O2 yang terlalu banyak keluar dari sisa gas buang menandakan proses pembakaran di mesin tidak efisien. Nilainya tak boleh lebih dari 2%. Jika melebihi, artinya ada kebocoran di sistem gas buang atau setelah bahan bakar terlalu irit. 5. Nilai lambda. Nilai lambda berkaitan dengan perbandingan antara campuran udara dan bahan bakar yang terbuang lewat asap knalpot. Nilai idealnya 1 jika lebih dari 1, artinya setelah bahan bakar irit. Jika lebih dari 1,1 berarti bahan bakar itu terlalu irit. Prinsip kerja gas analyzer. Prinsip kerja gas analyzer ialah mengambil gas sampel dari probe lalu akan masuk ke masing-masing sampel sel. Lalu gas sampel akan dikompresikan dengan gas standar melewati pemancaran sistem
Setelah itu akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang dan konversi menjadi sinyal analog oleh receiver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Rizky Ismawatahila, NIM 1905-1407020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai exhaust gas analyzer. Di sini sendiri saya akan menjelaskan tentang fungsi serta bagian-bagian dari gas analyzer. Yang pertama, fungsi exhaust gas analyzer, yaitu mengetahui efektivitas proses pembakaran bahan bakar pada mesin dengan menganalisis kandungan karbon monoksida atau CO dan hidrokarbon atau HC yang terkandung dalam gas buang. Yang kedua, membantu saat melakukan penyetelan campuran udara dan bahan bakar dengan tepat. Yang ketiga, memperoleh kepastian mengenai kinerja mesin kendaraan yang digunakan apakah dalam kondisi prima dan dapat diandalkan. Yang keempat, selain itu uji emisi bisa mengirit bahan bakar, namun tenaga tepat, optimal, serta bisa menciptakan lingkungan sehat dengan udara yang bersih. Yang kelima, mengetahui adanya kerusakan pada bagian-bagian mesin kendaraan dengan cara melihat tingginya kandungan hidrokarbon atau HC. Yang keenam, mengukur kadar emisi gas buang kendaraan yang selanjutnya digunakan sebagai informasi apakah kendaraan tersebut masih ramah lingkungan atau perlu dilakukan perbaikan pada sistem tertentu. Di sini fungsi exhaust gas analyzer terdapat 6. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian gas analyzer. Yang pertama, tombol power terdiri dari tombol on dan off. Tombol on untuk menghidupkan serta tombol off untuk mematikan alat. Yang kedua, selang probe sebagai penghubung antara gas analyzer dengan knalpot kendaraan yang akan diuji gas buangnya. Yang ketiga, probe, bagian dari selang probe yang dimasukkan ke dalam knalpot kendaraan yang diuji. Yang keempat, check intel sebagai tempat menyambungkan gas analyzer ke selang probe. Yang kelima, soket daya sebagai daya dari alat yang dihubungkan ke PLN. Yang keenam, main filter, dash filter, dan zero filter berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada emisi gas buang agar tidak mempengaruhi kinerja sensor dan saluran gas tidak tersumbat kotoran. Dan nomor 7, print out sebagai tempat cetakan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-8 ialah display digital, menampilkan hasil pengukuran yang terdiri dari 6 segmen digital, yaitu CO dalam keadaan persen, menampilkan hasil kadar dari karbon monoksida, HC ppm, dan menampilkan HC ppm itu menampilkan hasil dari hidrokarbon. CO2 menampilkan kadar persentase dari gas karbon dioksida. Yang ke-9, AFR, air fuel ratio, menampilkan campuran bahan bakar yang terkandung dalam kendaraan. Yang ke-10, tombol select. Yang 11, tombol zero dengan tombol panah ke atas. Tombol ini digunakan untuk menetralkan atau mengendalikan alat pengkalibrasian alat serta untuk menggeser angka pada display. Yang ke-12, tombol purge. Tombol ini digunakan untuk memasukkan angka pada display. Yang ke-13, tombol ENT or mies. Tombol ini digunakan untuk mengukur gas emisi buang ketika sudah hidup. Yang ke-14, tombol ESC or standby. Tombol ini digunakan untuk menolkan kembali angka yang terdapat pada display setelah Ya, inilah cara-cara penggunaan gas analyzer. Yang pertama, masukkan selang port ke bagian inlet. Yang kedua, pasang kabel daya dan hubungan ke PLN. Setelah itu, tekan tombol on pada tombol power
tombol power itu biasanya ada di bagian belakang, ya, di bagian belakang. Yang ketiga, kemudian itu alat itu akan menimbulkan bunyi. Bunyi, dan kita itu harus menunggu sampai bagian AFR menampilkan tes pada display. Yang keempat, keenam, display itu nanti akan menunjukkan angka-angka yang berubah-ubah, menunjukkan sampai angka di display AFR menunjukkan angka 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fayad Budi Alafgan, NIM 19051407023, Prodi D4 Teknik Mesin A, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melanjutkan tentang cara penggunaan gas analyzer. Di poin kelima, sambil menunggu AFR menjadi 0, hidupkan kendaraan dan gas sampai kecepatannya menjadi 2000 rpm selama 1-2 menit. Poin ke-6, saat AFR menunjukkan angka 0, alat sudah siap digunakan. Yang ke-7, sambungkan selang probe ke probe, lalu masukkan probe ke dalam knalpot kendaraan yang diuji. Yang ke-8, tekan ENT atau MEAS. Yang ke-9, tunggu angka pada display stabil. 10, setelah stabil menekan tombol hot print sebanyak 2 kali. Yang ke-11, masukkan nomor polisi kendaraan yang akan diuji sebagai identitas dari kendaraan yang diuji pada display O2 yang berkedip. Yang ke-12, cetak hasil pengukuran dengan tekan tombol hold print sebanyak 1 kali. Yang ke-13, kalibrasi alat, tekan tombol standby. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.